Cowok ini bingung, kenapa orang-orang tidak bisa melihatnya, dan malah mengabaikan si cowok. Padahal si cowok baru saja menyelamatkan nyawa seorang gadis. Yang ternyata, saat terjadi kebakaran besar, dan saat si cowok melompat dari gedung demi menyelamatkan seorang gadis, tali pengaman si cowok malah terbakar dan putus. Dan hal itu membuat si cowok dan gadis itu pun terjatuh. Dan meski si gadis selamat, ternyata si cowok malah sudah pindah alam. Yang dimana hal itu membuat semua orang tidak bisa menyadari keberadaannya. Dan saat si cowok melihat tubuhnya terbaring tak bernyawa, si cowok pun nampak ketakutan. Lalu tiba-tiba muncul dua orang pendamping arwah yang mau menjemputnya. Lalu mereka pun menjelaskan kalau si cowok mati sesuai jadwal. Tapi saat si cowok mau diajak ke persidangan akhirat, si cowok nampak tidak mau. Ya, karena si cowok belum siap untuk mati. Dan saat tiba di persidangan pembunuhan, si cowok auto panik saat melihat banyak orang berteriak kesakitan karena terbakar api neraka. Dan saat si cowok mau menolong mereka, hal itu malah membuat si dewa pembunuhan marah. Lalu dengan ditemani para pendamping arwah, sidang pun segera dimulai. Tapi belum apa-apa, si cowok sudah didakwa bersalah karena pernah meninggalkan rekan kerjanya tewas saat memadamkan kebakaran. Teringat itu, si cowok pun nampak bersedih. Lalu si pendamping arwah pun melakukan pembelaannya. Kalau saat itu si cowok meninggalkan temannya, itu karena perintah dan karena temannya sudah tidak tertolong lagi. Lalu si pendamping arwah meminta cermin karma untuk melihat berapa jumlah nyawa yang diselamatkan si cowok waktu itu. Dan saat cermin karma memperlihatkan kalau saat itu si cowok menyelamatkan 8 nyawa, si pendamping arwah pun memohon agar dewa pembunuhan mempertimbangkan tuntutan dari jaksa penuntut. Dan karena si cowok memilih menyelamatkan nyawa banyak orang dibandingkan nyawa temannya sendiri, dewa pembunuhan pun memutuskan kalau si cowok tidak berdosa dan hal itu membuat si cowok terbebas dari hukuman.